Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku renungan ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini mengajarkan kita, menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Pada saat kesempatan diberikan kepada kita dapat pergunakan itu dengan sebaik-baiknya, sehingga dimanapun kita berada, kita boleh menjadi pembawa-pembawa damai, kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Dan kita juga perlu untuk mengandalkan Tuhan kita di dalam kehidupan kita setiap hari. Bila mana kita mengandalkan diri kita, maka kita akan jatuh. Tetapi kita harus berpegang teguh kepada firman Tuhan. Inilah yang menjadi kekuatan untuk kita, sehingga kita dapat menghadapi setiap masalah-masalah itu dengan penuh ketergantungan hanya kepada Kristus. Pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, mereka yang takut kepadanya. Ayatnya terdapat di dalam Mazmur 147 ayat 11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Jadi Tuhan itu sangat senang dan sangat bersuka cita bila mana kita takut kepada Dia. Takut bukan berarti dalam hal yang negatif, tetapi pada saat kita ingin melakukan akan setiap pekerjaan kita, ingin melakukan akan setiap apapun, kita harus meminta akan tuntunan Tuhan sehingga kita tidak salah melangkah. Pekerjaan yang kita lakukan, biarlah kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan kejujuran. Disitulah Tuhan akan selalu menyertai kita. Dan di sini juga Tuhan berharap supaya kita juga selalu mengasihi Dia dengan kasih sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Kasih yang tidak mengharapkan sesuatu. Kasih yang tulus, itulah yang Yesus ajarkan untuk kita. Seluruh surga bersuka cita bila yang lemah. Manusia berdosa menyerahkan diri kepada Yesus dan menghidupkan kehidupannya. Ini ditulis di dalam Amanat kepada Orang Muda halaman 130. Jadi surga juga bersuka cita bila mana kita sebagai manusia yang berdosa ini menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Kristus. Disitulah Tuhan akan memakai kita sesuai dengan kehendak-Nya. Kristus telah menyanggupi dirinya untuk menjadi pengganti serta jaminan, dan tidak dilalaikannya seorang pun. Ia yang tak dapat melihat umat manusia terpapar pada kehancuran yang abadi tanpa mencurahkan nyawanya untuk mati demi mereka itu. Memandang dengan rasa pengasihan dan kasih sayang kepada setiap jiwa yang menyadari bahwa ia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Ia tidak akan memandang kepada seorang pemohon yang gemetar tanpa mengangkatnya. Ia yang perantaraan grafiratnya sendiri telah menyediakan bagi manusia suatu persediaan ilahi dari kekuatan moral. Tidak akan gagal untuk menggunakan kuasanya bagi kita. Kita dapat membawa dosa-dosa dan kesusahan kita ke kakinya karena Ia mengasihi kita. Setiap pandangan serta firman-Nya mengundang keyakinan kita. Ini ditulis di dalam Seri Membina jilid 5 halaman 114. Jadi Kristus telah menyanggupkan dirinya untuk menjadi pengganti serta jaminan. Dia telah datang ke dunia ini karena kasih-Nya yang begitu besar untuk kita. Dia harus datang ke dunia yang penuh dengan dosa ini. Dia harus melewati setiap ujian-ujian yang begitu luar biasa.
Dia harus mengikis ya segala sifat-sifatnya. Dia harus menyerahkan kehidupannya di atas kayu salib. Dia mengesampingkan akan kehidupannya yang penuh dengan kenyamanan, yang penuh dengan kasih itu. Dia harus datang melihat kekecewaan di atas dunia ini, sehingga dia juga tahu bahwa inilah kehidupan sebagai manusia yang berdosa. Karena dia ingin memberikan teladan untuk kita, sehingga kita mau mengikuti akan jejaknya. Ya tadi dikatakan, biarlah kita dapat menyerahkan akan kesusahan kita, membawa dosa-dosa kita di bawah kaki salib Kristus. Ya disitulah dia akan memberikan kita kekuatan untuk terus melangkah dari hari ke hari. Ya betapa suatu perjalanan yang begitu luar biasa yang Yesus alami di dalam kehidupannya. Dia hidup di dalam rumah tangga Yusuf dan Maria selama 30 tahun. Dia belajar pelajaran yang dapat menguatkan kehidupannya. Sehingga misi yang dia jalankan itu dia dapat jalankan dengan penuh kekuatan. Pada saat dia mengalami kekecewaan di dalam kehidupannya, apa yang dia sudah lakukan sepanjang hari, mungkin dia merasakan kelelahan. Ya bagaimana Kristus terus datang kepada Bapaknya. Dia selalu mencari suatu tempat di alam terbuka. Disitulah dia berkomunikasi dengan Bapaknya. Disitulah Bapaknya kembali memberikan dia kekuatan untuk terus melakukan misinya di atas dunia ini. Sehingga pada saat Yesus keluar dari rumah tangga Yusuf dan Maria, di situ dia sudah matang, dia sudah mengerti. Sehingga pada saat kekecewaan itu datang kepadanya, dia tetap terus maju, dia tetap memandang kepada Bapaknya. Ya dia tidak pernah goyah, dia tidak pernah ragu, dia tidak pernah khawatir, karena dia tahu inilah yang harus dia hadapi. Dia harus menanggung itu sendirian. Tidak ada orang yang dapat mengerti akan kehidupannya kecuali hanya Bapaknya. Ya, tapi di dalam semua yang Yesus sudah lakukan, dia harus mati sehingga akan banyak orang-orang yang melihat akan kemuliaannya. Ya kita tahu bersama, ya pada saat Yesus di Taman Getsemani, pada saat penangkapan itu, murid-muridnya pun meninggalkan dia. Tetapi Yesus masih terus mengandalkan Bapaknya sehingga dia mendapatkan kekuatan itu. Ya dia sudah tahu. Pada saat Yesus mati, dikuburkan dan dia bangkit, disitulah baru murid-muridnya mengerti. Disitulah kembali lagi Yesus memberikan kata-kata sukacita itu kepada setiap murid, sehingga mereka dapat dipersatukan kembali, sehingga mereka dapat dipakai untuk menyampaikan akan kabar keselamatan itu. Ya pada saat murid-muridnya menyampaikan kabar keselamatan, mereka juga mendapatkan penganiayaan itu, tetapi mereka sudah kuat. Mereka tahu bahwa apa yang mereka jalani, inilah yang harus mereka hadapi. Mereka jalani itu dengan penuh sukacita, dengan penuh kedamaian, walaupun akan banyak penderitaan yang mereka hadapi. Ya inilah suatu hal yang begitu luar biasa. Suatu hal yang membawa kehidupan kita, bahwa kita mempunyai suatu pengharapan. Di dalam situasi yang kita hadapi seburuk apapun itu, betapa pentingnya untuk menyerahkan kepada Tuhan, sehingga kita dapat memikir dengan pikiran yang jernih. Ya sehingga kita tidak salah mengambil langkah-langkah kehidupan kita. Betapapun melarat makhluk manusia, sehingga orang menghina dan menjauhkan diri daripadanya, mereka itu tidak begitu keji,
begitu malang bagi perhatian dan kasih Tuhan. Kristus rindu orang-orang yang penuh beban, letih dan tertindas datang kepadanya. Ia hendak memberikan kepada mereka terang dan kesukaan serta kedamaian yang tidak akan ditemukan di tempat lain. Seri Membina Jilid 5 halaman 169. Ya, jadi Yesus hendak memberikan kepada kita suatu terang dan kesukaan serta kedamaian yang kita tidak akan dapatkan dimanapun kita berada, kecuali kita datang menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Kristus. Inilah janji Tuhan, janji yang pastinya Dia akan tepati. Ya, Dia melihat betapa sengsaranya umat manusia di atas dunia ini. Ya, kita juga sudah melihat tanda-tanda, mungkin kita sudah mengalami tanda-tanda itu. Ya, kita perlu gentar, kita perlu waspada, kita perlu terus berjaga-jaga karena waktunya sudah sangat singkat. Karena waktunya tidak lama lagi. Kita harus mempersiapkan akan kehidupan kita. Ya, walaupun kita akan berbeda dengan dunia, tapi kita tahu inilah kebenaran itu. Kita harus berdiri di atas prinsip-prinsip kebenaran Kristus yang Kristus sudah teladani untuk masing-masing kita. Ya, tapi akan banyak penggodaan-penggodaan itu datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Ujian-ujian itu akan datang. Ya, tapi dikatakan dengan tangisan itu maka Tuhan akan memberikan sukacita yang luar biasa. Bila kita hadapi itu dengan penuh tangisan, disitulah Tuhan akan melihat dan Dia akan mengusap air mata kita. Dia akan gantikan dengan sukacita dari surga. Ya, biarlah kita mau untuk terus berjalan bersama-sama dengan Kristus. Ya, karena Dialah yang akan memberikan kita kehidupan yang kekal itu. Ya, jangan sampai kita tergoda oleh buayan atau rayuan daripada si jahat. Karena dia akan memberikan kedamaian itu hanya sementara. Kenikmatan itu hanya sementara, tetapi Kristus memberikan kita kedamaian yang kekal, kedamaian yang untuk selama-lamanya. Ya, karena kita hidup di detik-detik kedatangan Tuhan, biarlah kita mau mempersiapkan akan diri kita. Ya, karena kedatangan Tuhan itu seperti pencuri bagi mereka yang tidak bersedia. Tapi bila mana kita bersedia, kedatangan Tuhan itu akan penuh dengan kedamaian, penuh dengan hal yang begitu luar biasa. Biarlah kita mau terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah hari ini kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing dimanapun kita berada. Biarlah kita dapat menjadi pembawa-pembawa damai itu, menjadi berkat bagi sesama kita. Walaupun kita akan mendapatkan penganiayaan itu, kita akan ditindas, kita akan diejek, kita akan dipermalukan. Kita harus ingat bahwa Yesus sudah menghadapi itu semua. Dia menghadapi itu dengan penuh penyerahan kepada Bapaknya. Biarlah itulah yang akan menjadi bagian kita di dalam kehidupan kita. Kita lakukan apa yang menjadi bagian kita, selebihnya kita serahkan kepada Tuhan. Maka disitulah kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa. Ya, kita sudah tahu bersama kehidupan para tokoh-tokoh di Alkitab. Ya, jatuh bangunnya mereka hadapi itu. Ya, inilah yang menjadi contoh untuk kita, sehingga kita juga diberikan kekuatan. Hanya firman Tuhanlah yang memberikan kita suatu semangat yang baru, memberikan kita suatu hal yang baru, sehingga kita mau menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya hanya kepada Kristus. Ya, akan banyak hal yang akan kita hadapi di dalam kehidupan kita. Kita harus persiapkan diri kita mulai dari sekarang, sehingga pada saatnya itu tiba, ya kita sudah tahu, ya kita sudah melihat bahwa inilah yang akan terjadi. Sehingga kita tidak kaget lagi. Sehingga kita sudah diberikan pemahaman yang benar bahwa inilah yang akan terjadi di akhir nanti.
biarlah hari ini ya kita boleh terus mengandalkan akan Tuhan kita. Kita datang di bawah kaki salib Tuhan, menyerahkan kelemahan-kelemahan kita, menyerahkan setiap dosa-dosa kita. Sehingga disitulah Tuhan akan memberikan kita kesanggupan, memberikan kita kekuatan untuk terus melangkah dari hari ke hari. Ya, karena Tuhan memanggil kita dengan panggilan yang sama. Dia memanggil saudara dan saya untuk datang kepadanya, menerima akan kasih-Nya itu di dalam kehidupan kita. Ya, biarlah setiap talenta-talenta yang Tuhan sudah percayakan untuk kita dapat pergunakan itu sebaik-baiknya. Kita doakan, Tuhan, apalagi yang harus saya lakukan? Bantu saya Tuhan, sehingga saya dapat melakukan itu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah nasihat firman Tuhan atau renungan saat ini dapat memberikan kita suatu kekuatan, sehingga dimanapun kita berada kita dapat menyinari orang-orang itu dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, walaupun kita tidak fasih dalam berbicara, dengan tingkah laku kita, dengan apa yang kita lakukan, orang lain akan melihat dan mereka juga akan mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Biarlah hari ini kembali lagi kita mengambil komitmen kita untuk terus mengandalkan Tuhan, untuk terus datang kepadanya, menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya hanya kepada Kristus. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Ya, biarlah kita mendapatkan suatu hal yang sederhana ini, suatu hal yang manis ini, penuh kegembiraan dan kesukaan, dan itu akan menyinari kehidupan kita terhadap orang-orang lain, dan mereka juga akan mengenal Kristus itu di dalam kehidupan mereka. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.